Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak kebaikan, keutamaan, kemuliaan yang begitu istimewa. Dan bila mana kita membicarakan daripada keistimewaan bulan tersebut, tentu tidak cukup ruang untuk membahas daripada keistimewaan bulan Ramadan, karena begitu banyak dan besarnya keistimewaan bulan Ramadan. Di antara daripada keistimewaan bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran, kami turunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia, pedoman buat kita, yaitu Al-Quran. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya kita meniti jalan sesuai yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyinatin minal huda, dan perkara-perkara yang hak yang menunjuki kepada kebenaran. Wal furqan, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Di dalam surah yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Ayat ini terdapat di surat Ad-Dukhan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan di malam yang berkah. Dan yang selanjutnya, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, doanya diijabah. Sebagaimana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah satu dakwat la turadul biwaladih, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Wa da'watu siyam, doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watu musafir, yaitu doanya orang yang sedang safar, yang sedang di perjalanan. Ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang begitu istimewa ini, bulan suci Ramadan, untuk mendoakan kebaikan-kebaikan supaya anak kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, da'watus siyam, yaitu doanya orang yang berpuasa. Dari bangun tidur mau melaksanakan makan sahur sampai nanti berbuka, di sini banyak kesempatan untuk kita memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doanya tidak akan tertolak. Marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu tersebut. Dan yang ketiga, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doanya yang tidak akan tertolak. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul musafir,
yaitu doanya orang yang berada di perjalanan, doanya orang yang sedang safar. Ini doanya mustajab. Maka ketika kita nanti mudik, ya, pulang kampung, manfaatkan waktu pulang kampung kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa buat kebaikan kita, doa buat kebaikan di mana kita bekerja, ya, perusahaan kita yang kita cintai ini. Kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keluarga kita dan perusahaan yang kita cintai ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan yang selanjutnya, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan Ramadan, orang yang berpuasa di dalamnya, dia akan mendapatkan perlindungan dari puasa itu sendiri. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, As-siyam junnatun. Puasa adalah perisai. Dalam riwayat lain dikatakan innamas siyam junnatun. Sesungguhnya puasa itu sebagai perisai. Yastajinnu biha abdu minan nar. Yang melindungi seorang hamba dari panasnya api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menganggap hadis ini sahih. Maka puasa ini akan menjadi perisai, akan melindungi orang yang melaksanakan amalan tersebut. Dan yang selanjutnya, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan nilai khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang membalas daripada ganjaran puasa itu. Di dalam hadits qudsi dikatakan, kullu amali ibni Adam, setiap amalan manusia lahu, untuknya, illa siyam illa saum, kecuali puasa, ya, fa innahu li, ya. Kalau puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ajzi bihi, ya, wa ajzi bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalas daripada ganjaran puasa itu sendiri. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, ya ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan di waktu yang begitu istimewa ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan tempat kerja di mana kita bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan yang begitu besar sehingga kita mendapatkan kesuksesan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.